Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 5 yang saya cintai. eh, Kali ini setelah materi yang pertama kemarin dari Bapak mengenai membaca surat At-Tin, ya. Kemudian hmm, nanti yang belum kirim tugas atau sebagainya bisa kirim tugas ke Bapak langsung di WA, ya. Untuk memulai materi kali ini, mari kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, amin. Anak-anakku sekalian, setelah mampu membaca surat At-Tin dengan benar dan lancar, kamu juga harus berusaha untuk menghafalnya. Sesuai di SKKD, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dicanangkan oleh pemerintah, kalian selain bisa membaca juga harus hafal. Jadi surat At-Tin ini saya mohon dengan sangat anak-anakku untuk kalian agar berusaha menghafalkan, gitu ya. Untuk menghafalkan ada banyak cara supaya ini kalian bisa cepat hafal dan selamanya hafal, gitu ya. Karena ada surat At-Tin ini juga termasuk surat pendek. Jadi kalau kita hafalkan dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah sebentar bisa hafal. Minimal setelah sholat ya kita baca 5 kali setiap hari, insya Allah juga hafal sendiri. Mulailah dengan menghafal ayat pertama, ya. Jadi wattini wazzaitun. Jadi itu di bulan baleni kok peng 20 peng 100 ya ora masalah, kita hafalkan wattini wazzaitun itu, ya. Kemudian waturi sinin. Kemudian wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Itu, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah itu. Jadi ada 8 ayat. Itu di halaman 7 sampai 8 itu sudah ada pemenggalan kata-katanya. Jadi supaya enak cara melafalkannya, menghafalkannya itu pemenggalan katanya dicermati betul, nggih. Atau bisa kalian rekam gitu, kalian baca terus direkam di HP, kemudian diputar, diulang terus itu nanti juga kalian akan hafal sendiri, gitu nggih. Sekarang kita kalau bisa membaca, bisa menghafal juga kita harus tahu artinya, nggih. Jadi enggak hanya bisa membaca, menghafal, tapi sedikit-sedikit kita harus juga tahu artinya. Kemudian yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang itu bagi semua umat di bumi dan di langit. Di semua apa yang ada di bumi itu disayang dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Itu pun baik agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, semuanya dikasih.
tergantung orangnya mau ikhtiar, mau berusaha apa tidak gitu. Ayat pertama, wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian waturi sinin, dan demi gunung Sinai gitu ya. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi malaikat, ada jin, ada setan, itu tidak ada yang sempurna. Ada hewan ataupun juga yang nggak ada sempurna. Yang paling sempurna ciptaan Allah, yang dibuat paling sempurna adalah apa? Siapa? Manusia. Jadi sudah selayaknya kita harus bersyukur berlipat-lipat ganda setiap hari pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan apa? Kesempurnaan kepada diri kita. Itu. Bagaimana kita caranya untuk bersyukur apa? Salat. Jadi salat ya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu aja salat. Jadi salat itu nanti adalah satu amal perbuatan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di akhirat. Jadi ketika salat kita baik, maka amal perbuatan kita yang lain selama di dunia juga akan ikut baik. Ketika sholat kita jelek, amal perbuatan sholat kita jelek selama di dunia, otomatis apa? Amal kita selama di dunia yang lainnya juga ikut jelek. Seperti itu. Jadi amal yang pertama kali akan ditimbang, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat itu sendiri. Jadi jangan remehkan sholat, kita harus sholat dan sholat gitu ya. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Nah, ini maksudnya apa? Ketika manusia dihidupkan dan dilahirkan oleh orang tuanya, ibunya, itu kemudian nanti juga akan dimatikan dan dimakamkan ketika mati di dalam kubur. Itu sudah termaktub di dalam surat At-Tin ayat ke-5. Tunggu. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Tuh. Jadi orang yang tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditempatkan di tempat di neraka yang paling bawah nantinya. Dan orang yang beriman kepada Allah adalah akan diberikan kebajikan, mendapat pahala yang tiada putusnya. Itu janji Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan dari pembalasan setelahnya adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu dari kandungan surat dari ayat kandungan dari surat At-Tin tadi. Jadi yang di sini menjelaskan bahwa surat At-Tin ini bahwa Allah menciptakan manusia ini dengan yang sangat sempurna dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Jadi kita harus bersyukur dan selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan orang kafir. Orang kafir malah mendustakan. Itu Masya Allah, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik ya. Padahal Allah adalah sebaik-baiknya hakim yang adil itu. Tapi orang kafir ini mendustakan. Itu sekilas sedikit saja. Jadi mohon maaf apabila dari keterangan saya ini banyak yang keliru ataupun bagaimana. Saya hanya manusia biasa dan kebaikan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, sesuai dengan SKKD yang ditentukan bahwa ini kalian harus hafal. Jadi mohon untuk surat At-Tin ini dihafalkan, okay? Tolong itu video. Ketika sudah hafal di video, ya, di video terus dikirim ke Bapak. Nanti kalau sudah masuk aktif juga saya tanya lagi
maju ke depan. Jadi kalian harus percaya diri, berani maju ke depan untuk menghafal surat Atin. Gitu nggih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.